Dunia sempat percaya perang ini akan berakhir. Setelah hari-hari penuh ketegangan, setelah ancaman yang terus meningkat, akhirnya muncul satu harapan. Damai, gencatan senjata diumumkan. Senjata mulai diam. Dan perundingan pun digelar, memberi kesan bahwa ini adalah awal dari akhir konflik. Tapi hanya dalam hitungan hari, semuanya runtuh. Kesepakatan gagal, negosiasi berhenti, dan yang tersisa hanyalah ketegangan yang jauh lebih berbahaya dari sebelumnya. Sekarang, satu keputusan yang salah tidak hanya memperpanjang konflik, tapi bisa memicu perang yang jauh lebih besar. Apa yang sebenarnya terjadi di balik kegagalan perjanjian damai Iran, Israel, dan Amerika ini? Dan pertanyaan yang lebih mengkhawatirkan, apakah benar semua pihak menginginkan perdamaian, atau sejak awal konflik ini memang tidak pernah dimaksudkan untuk benar-benar berakhir? Ini bukan sekedar konflik biasa. Ini bukan hanya tentang serangan dan balasan. Ini adalah pertarungan kepentingan global yang melibatkan kekuatan militer, pengaruh politik, dan kendali atas kawasan paling strategis di dunia. Iran dengan ambisi dan pengaruh regionalnya, Israel dengan kekhawatiran eksistensialnya, dan Amerika Serikat dengan kepentingan geopolitik dan keamanan globalnya. Ketiganya bertemu dalam satu titik konflik yang tidak pernah benar-benar sederhana. Ketika gencatan senjata diumumkan, dunia melihatnya sebagai peluang, sebuah momen langka untuk menghentikan eskalasi. Namun, di balik harapan itu, ada sejarah panjang ketidakpercayaan. Ada kepentingan yang tidak bisa dikompromikan. Dan ada garis merah yang tidak bisa dilanggar. Itulah sebabnya, ketika perundingan damai dimulai, banyak yang berharap, tapi hanya sedikit yang benar-benar percaya itu akan berhasil. Setelah berminggu-minggu konflik berdarah, dunia akhirnya melihat sesuatu yang jarang terjadi dalam situasi seperti ini. Gencatan senjata selama 2 minggu disepakati. Sebuah keputusan yang langsung disambut dengan optimisme oleh komunitas internasional. Untuk pertama kalinya, sejak eskalasi besar terjadi, suara ledakan mulai mereda. Langit yang sebelumnya dipenuhi ancaman, perlahan menjadi lebih tenang. Bagi banyak orang, ini terasa seperti titik balik. Seolah-olah konflik yang semakin memanas, akhirnya menemukan jalan keluar. Perundingan damai pun dijadwalkan di Islamabad, Pakistan. Lokasi netral yang diharapkan bisa menjadi jembatan antara dua kepentingan besar yang saling bertabrakan. Namun, harapan itu ternyata tidak sekuat yang terlihat. Di balik layar, ketegangan tidak pernah benar-benar hilang. Pasukan tetap dalam kondisi siaga tinggi, sistem pertahanan tetap aktif, dan komunikasi antar pihak masih dipenuhi kecurigaan. Bahkan, sebelum perundingan benar-benar dimulai, ketidakpercayaan sudah menjadi fondasi yang rapuh. Bagi Iran, ini bukan sekadar negosiasi politik. Ini adalah soal kedaulatan, harga diri, dan posisi mereka di panggung global. Sementara bagi Amerika dan Israel, ini adalah soal keamanan, khususnya terkait program nuklir Iran yang dianggap ancaman serius. Dua kepentingan besar ini tidak pernah benar-benar bertemu. Dan disitulah harapan mulai retak. Bahkan sebelum proses damai benar-benar berjalan, perundingan akhirnya dimulai. Namun sejak awal, tanda-tanda kegagalan sudah tidak ada kehangatan. Tidak ada kompromi awal. Hanya posisi yang kaku dari masing-masing pihak. Iran menolak format pertemuan yang diajukan, menolak perpanjangan gencatan senjata, dan menolak syarat yang dianggap tidak adil. Di sisi lain, Amerika Serikat tetap bersikeras pada tuntutan utama, penghentian program nuklir Iran. Tidak ada ruang untuk tawar-menawar. Diskusi yang seharusnya menjadi jalan menuju damai, berubah menjadi ajang mempertahankan posisi masing-masing. Waktu berjalan, tapi tidak ada kemajuan berarti. Dan akhirnya, pernyataan resmi keluar, tidak ada kesepakatan yang tercapai. Perundingan pun berakhir tanpa hasil. Bukan karena kurang waktu, bukan karena kurang upaya,
Tapi karena sejak awal, kedua pihak memang tidak berada di jalur yang sama. Kegagalan perundingan ini langsung memicu reaksi cepat dari Israel. Tidak ada jeda, tidak ada penyesuaian. Hanya satu sinyal yang dikirimkan ke dunia. Opsi militer kembali terbuka. Para pejabat tinggi mulai memberikan pernyataan tegas. Serangan bisa dilanjutkan kapan saja. Target utama tetap sama, fasilitas nuklir Iran. Namun kali ini, ancaman tidak berhenti di situ. Ada indikasi bahwa operasi bisa diperluas ke wilayah lain, termasuk area yang memiliki keterkaitan strategis dengan Iran. Ini bukan lagi diplomasi. Ini adalah tekanan dalam bentuk paling nyata. Dan bagi dunia, ini berarti satu hal, eskalasi bisa terjadi kapan saja. Dari sisi Iran, narasi yang muncul sangat berbeda. Perundingan damai tidak dilihat sebagai peluang, melainkan sebagai bentuk tekanan. Syarat-syarat yang diajukan dianggap tidak seimbang, tidak mencerminkan posisi Iran sebagai negara berdaulat. Lebih dari itu, ada faktor yang jauh lebih dalam. Kepercayaan, Iran tidak lagi percaya pada komitmen Amerika. Sejarah panjang, perjanjian yang berubah atau dibatalkan, membuat setiap tawaran damai dipandang dengan kecurigaan. Dalam kondisi seperti itu, setiap negosiasi menjadi sulit, bahkan sebelum dimulai. Bagi Iran, menerima syarat tersebut bukanlah kompromi, melainkan bentuk menyerah. Dan itu adalah sesuatu yang tidak bisa diterima. Gencatan senjata 2 minggu yang sebelumnya dianggap sebagai titik terang, ternyata hanyalah jeda sementara. Begitu perundingan gagal. Realitas kembali muncul. Ancaman serangan kembali terdengar. Pergerakan militer meningkat dan ketegangan kembali naik ke level sebelumnya. Dunia mulai menyadari satu hal penting. Konflik ini tidak pernah benar-benar berhenti. Ia hanya ditahan untuk sementara waktu. Dan sekarang, setelah upaya damai gagal, tekanan yang sebelumnya tertahan mulai dilepaskan kembali. Masalahnya, konflik ini tidak berdiri sendiri. Jika eskalasi kembali terjadi, dampaknya bisa jauh melampaui kawasan tersebut. Selat Hormuz, jalur vital, distribusi minyak dunia, bisa menjadi titik krisis berikutnya. Gangguan di sana berarti gangguan global. Negara-negara sekutu juga bisa ikut terseret, menciptakan efek domino yang sulit dikendalikan. Dan pada akhirnya, ini bukan hanya tentang perang, ini tentang stabilitas global, ekonomi dunia, harga energi, dan keamanan internasional. Semuanya terhubung. Di tengah semua ini, muncul satu pertanyaan besar. Siapa yang sebenarnya diuntungkan dari kegagalan ini? Apakah ini murni kegagalan diplomasi atau bagian dari strategi yang lebih besar? Dalam geopolitik, perang tidak selalu menjadi hal yang dihindari. Kadang justru dimanfaatkan untuk memperkuat posisi, untuk mengubah keseimbangan, kekuatan, atau untuk mencapai tujuan yang tidak bisa dicapai melalui diplomasi. Jika itu benar, maka kegagalan ini mungkin bukan kecelakaan, melainkan bagian dari permainan yang lebih besar. Dunia mungkin melihat ini sebagai kegagalan perundingan, sebuah proses yang tidak berjalan sesuai harapan. Namun, jika dilihat lebih dalam, ini adalah refleksi dari bagaimana dunia sebenarnya bekerja, di mana kepentingan seringkali lebih kuat daripada kompromi, di mana kepercayaan menjadi hal yang langka, dan di mana damai tidak selalu menjadi tujuan utama. Bagi sebagian orang, ini mungkin hanya berita internasional, sesuatu yang jauh dari kehidupan sehari-hari. Namun, bagi mereka yang berada di pusat konflik, ini adalah kenyataan yang tidak bisa dihindari. Kegagalan ini bukan akhir, justru bisa menjadi awal dari fase yang lebih berbahaya. Karena ketika diplomasi gagal, opsi yang tersisa menjadi semakin sempit. Dan dunia kini kembali berada di titik kritis, di mana satu keputusan bisa menentukan arah masa depan. Pertanyaannya sekarang bukan lagi apakah damai itu mungkin, tapi apakah dunia siap menghadapi konsekuensi ketika damai itu tidak tercapai.